Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damen Usahaku dan kita lanjutkan lagi. Di segmen berikut ini pertanyaan akan disampaikan. Kami persilakan kepada Bapak Abdurrahman yang akan diawali oleh Ustadz Das'ad Latif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, adakah kiat-kiat khusus dalam ajaran Islam ini agar hubungan tersebut bisa terus harmonis? Nah, kemudian yang kedua, satu saja mungkin Pak bisa kita, ini waktunya sangat gitu, sekali. Baik. Terima kasih, pertanyaan menarik sekali. Silakan Ustadz Das'ad Latif. Islam sebagai agama solusi pasti ada. Nah, ketika seorang lelaki khilaf dan terjadi bahasa anak gaulnya perselingkuhan, kecurangan, pengkhianatan, solusinya satu, kalau istrinya tidak bisa terima dan dia tidak betah dan tidak bisa memaafkan, lalu rumah tangganya tidak ada kedamaian jiwa di dalamnya, maka solusinya Allah benarkan kalian berpisah secara baik-baik. Kedua, kalau ternyata istrinya memaafkan, suaminya pun berjanji sepenuh hati tidak mengulangnya, maka taubatan nasuha dengan sebenar-benarnya. Lalu bagaimana memeliharanya? Tidak ada jalan lain kecuali takarruf ilallah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mempertahankannya? Suami istrinya supaya bagus, ya laksanakan kewajibannya sebagai suami, laksanakan kewajibannya sebagai istri. Kalau mau lebih konkret lagi, kewajiban suami satu, mendidik, dua, cari nafkah, tiga adalah menjadi teladan. Dan siapa keteladan kita? Bukan Das'ad Latif. Siapa teladan kita? Yaitu Muhammad dan Rasulullah. Rasulullah dalam kewajibannya kepada istrinya, 11 istri beliau Pak, 11. Tidak pernah satupun istri beliau mengatakan, saya nyesal menikah dengan kamu Muhammad. Tidak pernah tuh, 11. Kita ini umatnya, satu aja istri kita kata istri saya, nyesal saya nikah sama kamu. Tahu begini saya tidak nikah, apalagi tidak nikah, kau sudah punya cucu, jalani aja. Sekarang gimana ya? Ikuti Nabi. Bagaimana reaksi Nabi ketika istrinya cemburu? Ingat, ketika Rasulullah didatangi oleh istrinya yang paling tua, lalu dibawakan kue. Siapa yang menerima kue itu? Aisyah. Rasulullah pada saat itu bersama dengan sahabat. Apa sikap Aisyah mendapat istri? Cemburu beliau. Dia tumpahkan itu kue. Apakah Nabi marah? Kira-kira kalau bapak nih berkumpul sama teman, tiba-tiba datang istri, dibuangi. Oh marwah kita, woi saya suami, kau hina saya di depan teman saya. Tapi Nabi meresponnya dengan tenang. Apa kata Nabi? Kau lihat itu ibumu lagi cemburu. Coba, Umar bin Khattab, lelaki yang paling perkasa. Di Mekah waktu itu ada selalu lomba berkelahi. Tidak pernah terkalahkan Umar. Tapi di depan istrinya takluk juga. Tidak ada orang jago di depan istri, termasuk saya. Nah bagaimana Umar menghadapi istri yang suka ngomel? Umar ditanya, bagaimana resepnya? Satu kata Umar, begitulah cara saya menghargai istriku yang telah hamil. Dua, melahirkan. Tiga, menyusui anakku. Ini tiga bapak tidak mampu lakukan. Percaya itu. Fitrahnya perempuan. Ini tiga tidak bisa dilakukan laki-laki. Hamil, melahirkan, menyusui. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Enak enggak? Masih ingat waktu melahirkan? Masih ingat waktu menyusui? Apalagi waktu tumbuh giginya? Itulah sebabnya sehingga Nabi ditanya, ya Rasulullah setelah Allah dan Rasulnya siapa saya taati? Kata Nabi, ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 bapak, 1 ibu. Jangan salah paham. Bukan saya bilang 3 istri, 3 kali ibu. Nah, jadi resepnya menghadapi istri, sabar. Biar bapak kuat tahajud, kuat sholat, kuat ngaji, tapi tidak punya ilmu sabar menghadapi istri, pasti tidak betah berumah tangga. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah rumah tangganya. Percaya itu. Maka itulah Allah sampaikan, ketika ada masalah dalam rumah tanggamu, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Nah Kiai, ada pertanyaan menarik dari Pak Abdurrahman tadi ya.
Kita ini manusia adalah makhluk yang memang memiliki beban yang sangat berat, Kiai. Selain berurusan dengan diri kita sendiri, ada potensi kekuatan dari luar yang disebut dengan bisikan-bisikan setan. Bahkan ada setan yang khusus untuk mencerai-beraikan rumah tangga. Nah, ini bagaimana resepnya untuk bisa menghadapi ujian yang seperti ini, Kiai? Iya, pertanyaan Bapak itu sebenarnya pernah ditanyakan kepada Sayyidina Umar. Ini neruskan pendapat Ustadz Asad. Orang itu ingin melaporkan bahwa rumah tangganya begini-begini, istrinya begini-begini. Boleh nggak saya cerai gitu loh. Tapi ketika dia lihat Sayyidina Umar sedang dituding-tuding sama istrinya dan cuma nunduk saja. Kata yang mau lapor, wah ini mah lebih parah dari gua. Mau pulang, kebetulan Sayyidina Umar nengok, sini. Ada apa, kok nggak jadi? Aku mau lapor. Tapi kulihat istriku lebih bagus ketimbang istrimu. Oh, duduk. Itu tadi yang diajarkan. Beliau bilang begini. Yambaghi lil akili ayyakuna fi ahlihi mislus sabi. Siogianya laki-laki yang cendekia, laki-laki yang pintar, kalau sedang kumpul di rumah dengan istrinya harus seperti anak kecil. Subhanallah. Kenapa? Dia lebih suka laki-laki itu yang setiap sesuatu itu lapor, ngomong. Anak kecil itu apa saja diceritakan kepada ibunya. Seorang suami ketika dia di rumah seperti anak kecil, maka istrinya senang betul. Wa idzal tamasu wajada rajulan. Tapi ketika dia keluar dari rumahnya, siapapun mendapati dia sebagai seorang gentleman, gagah perkasa. Jangan terbalik, di rumah gagah perkasa, keluar rumah seperti anak kecil. Nah, apa yang ingin saya katakan sebagai jawaban dari konteks kajian kita ini, bahwa seorang laki-laki harus ngerti benar yang di rumahnya itu, pasangannya itu dominasinya perasaan. Anak kecil tidak mau makan kalau tidak disuapin. Bapak seperti itu, jangan makan kalau nggak mau disuapin. Ibu ini senang. Anak kecil nggak mau mandi kalau nggak dimandiin. Minta mandiin setiap hari, dilakukan itu. Anak kecil nggak mau tidur kalau tidak dikelonin. Maka itu sudah cukup resep buat bapak berumah tangga. Baik, terima kasih Kiai Ustadz Das Latif yang telah berbagi ilmu kepada kita, insya Allah akan memberikan manfaat. Dan sekali lagi sebelum saya akhiri atau tutup acara ini, kami ingatkan kembali Anda bisa menyaksikan Damai Nusaku selain hari Sabtu dan Minggu secara live. Anda bisa menyaksikan di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin hadirat yang berbahagia, kita tundukkan kepala dan kita tengadahkan harapan keadaan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil fakri wa dhul. Wa'simna minal bala wal waba wa ta'un wa korona. Allahumma yassir lana al-intizam fi jami' umuri diniyah wa dunyawiyah wa hasil muradana bil khair. Hasil muradana bil khair. Hasil muradana bil khair. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Turunkan kebahagiaan, rasa cinta dan peduli antara kami bersama pasangan hidup dan keluarga kami secara keseluruhan. Berikan kami hasanah di dunia dan berikan kami hasanah di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.